Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Rina Triyanti, mahasiswi dari PPL 2 Universitas Palangkaraya. Baiklah, Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita hari ini, yaitu unsur-unsur dalam tari meliputi gerak, busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dan anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari Nusantara sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Ada dua jenis karya tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contoh tari tradisional yaitu tari serimpi, sangopati, dan tari gambyong dari Jawa Tengah. Tari serimpi, tari gambyong. Tari kreasi baru sering disebut tari modern. Tari kreasi baru merupakan karya tari garapan baru. Contoh tari kreasi baru yaitu tari Manuk Rawa dan Belibis dari Bali. Ayo membaca. Selain tari, daerah di Indonesia memiliki banyak keunikan. Salah satunya yaitu cerita rakyat. Bacalah cerita rakyat berikut dengan seksama. Asal mula Batu Raden. Pada zaman sebelum kerajaan Majapahit berdiri, hiduplah seorang pemuda bernama Suta. Ia adalah seorang abdi kadipaten yang baik hati. Pekerjaannya sebagai abdi adalah mengerjakan pekerjaan kasar di kadipaten. Pada suatu hari, Suta sedang berjalan-jalan memeriksa sudut-sudut wilayah kadipaten. Kemudian dia mendengar suara perempuan sedang menjerit-jerit ketakutan. Suta bergegas berlari ke arah sumber suara. Setelah mencari sumber suara tersebut, Suta berhenti di sebuah pohon yang besar. Di salah satu dahan pohon ternyata ada seekor ular besar dan di dekatnya ada Putri Adipati yang ketakutan melihat ular tersebut. Sebenarnya, Suta juga merasa takut melihat ular sebesar itu. Namun, karena kesetiaannya mengabdikan diri pada Adipati, Suta berusaha menyingkirkan rasa takutnya. Suta berusaha menolong Putri Adipati. Kemudian Suta mengambil sebatang kayu besar dan dipukulkan ke arah ular besar itu. Setelah dipukul beberapa kali, akhirnya ular itu roboh ke tanah dan tidak bergerak lagi.
Ular itu mati di tangan Suta. Lalu Putri Adipati merasa senang dan mengucapkan banyak terima kasih pada Suta yang telah menolongnya. Keberanian Suta membuat Putri Adipati menjadi kagum dan menyukainya. Setelah kejadian itu, mereka menjadi akrab dan sering bertemu. Mereka saling mencintai walaupun berbeda derajat. Kala itu tidak diperbolehkan seorang abdi mencintai putri. Kanjeng Adipati murka mendengar berita bahwa putrinya menyukai Suta, seorang abdi kadipaten yang miskin. Adipati lalu memerintahkan putrinya untuk menjauhi Suta dan tidak boleh ada hubungan di antara keduanya. Tersiar kabar dari seorang abdi kepercayaan putri mendengar bahwa Suta dimasukkan dalam penjara bawah tanah oleh Kanjeng Adipati dan tidak diberi makan dan minum. Penjara itu sendiri digenangi air sehingga membuat Suta demam tinggi karena dinginnya genangan air tersebut. Mendengar berita itu, Putri Adipati tidak tahan lagi dan dia pun berusaha untuk menolong Suta. Putri Adipati lalu menemui abdi kepercayaannya dan memaksanya untuk mengeluarkan Suta dari dalam penjara bawah tanah dan membawa Suta keluar dari penjara tersebut secara diam-diam. Dia mengatakan bahwa Putri Adipati yang telah menolongnya dan saat ini Putri sedang menunggu di halaman kadipaten. Setelah berhasil keluar dari penjara, Putri Adipati dan Suta melarikan diri keluar kadipaten. Lalu mereka menikah dan tinggal di sebuah desa kecil. Kini desa tersebut Dayu selesai berlatih tari. Dayu pulang dengan mengendarai sepeda. Mulanya, Dayu mengayuh sepeda perlahan. Kemudian Dayu mengayuh sepeda semakin cepat. Lalu ini berikutnya anak-anak. Ini Dayu semakin cepat. Nah, sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan. Dari lambat menjadi cepat. Dayu mengayuh sepeda, berarti Dayu melakukan gaya otot. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Pada pembelajaran lalu, kamu telah mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Masih ingatkah kamu apa saja pengaruh gaya terhadap gerakan benda? Macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, gaya dapat menggerakkan benda diam. Yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Yang keempat, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sebagai rasa syukur kita telah mengikuti pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat ya.